Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,12% secara year on year. Ya, tercatat industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni 1,13%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04% secara kuartalan. Tumbuh positif jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal 1 yang sebesar 4,04%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengungkapkan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Tercatat sepanjang triwulan kedua pertumbuhan industri pengolahan mencapai 1,13%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Sementara berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 2 atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.947 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Action. Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025. Jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Dari 5 sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%. Sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun, sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12% cukup positif di tengah tekanan gejolak global, termasuk tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengaku optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025. Pasalnya perekonomian dalam negeri hingga kuartal 2 dan semester 1 tumbuh sangat positif. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam menyebutkan optimisme ini seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga hingga peluang dari keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas sektor perekonomian. Ekonomi itu shrinking. Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan. Ya. Jadi PHK akan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya, di semua negara juga bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Gitu loh.
Ya, bahkan Singapura pun dia akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena ada digital transformasi. Jadi PHK itu terjadi mana-mana. Kita juga bicara sama pemerintah bagaimana pemerintah bisa. Sementara itu pemirsa, kalangan ekonom menilai pertumbuhan ekonomi yang mencapai level 5,12% menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian Indonesia masih cukup progresif. Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Joshua Pardede, meski tumbuh di atas level 5%, pemerintah harus tetap mewaspadai gejolak daya beli masyarakat yang terlihat masih belum stabil. Untuk itu, Joshua mengusulkan agar pemerintah tetap fokus terhadap peningkatan industri sektor padat karya yang mampu menggerakkan perekonomian dan dapat menyerap tenaga kerja. Juga menjadi salah satu tanda-tanda indikasi bahwa kondisi domestik kita ada hal-hal yang harus dibenahi ataupun diperbaiki, karena kalau kondisinya bahwa pihak manufacturing kita masih mengalami kontraksi dalam beberapa bulan ke depan, tentunya ini menjadi warning alert ya buat perekonomian kita. Ini beberapa industri padat karya yang harus menjadi concern pemerintah ya, karena kalau kemarin kita mendengar data investasi, realisasi investasi kita itu semuanya melulu berdasarkan bicara berkaitan dengan industri padat. Ya, di angka 5,12% ini ya Fajar, memang sudah hampir mendekati 5,2% ya dari target pemerintah untuk sepanjang tahun 2025 ini. Namun tadi benar seperti yang dikatakan oleh ekonom Joshua ya, Bapak Joshua, bahwa memang daya beli masyarakat ini masih tampaknya belum stabil ya. Maka dari itu PR pemerintah sampai akhir tahun nanti untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga tadi itu adalah lapangan pekerjaan. Ya, kalau kita lihat dari apa yang sudah dirilis BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 yang tumbuh di atas 5%, ini sebetulnya mengutip dari sejumlah ekonom ya, Vin ya. Justru sejumlah ekonom ini terkejut dengan apa yang kemudian dirilis oleh BPS karena tidak kemudian sesuai dengan ekspektasi, bahkan ini melampaui ekspektasi atau perkiraan yang memang diperkirakan masih berada di kisaran 4%. Jadi memang ini masih terus dicerna oleh para ekonom dan juga pelaku usaha tentunya, apakah kemudian 5,12% ini menjadi angka yang cukup positif begitu ya, karena disebut oleh BPS ini disebabkan oleh akselerasi investasi, padahal ekonom juga sempat menyebut bahwa tingginya akselerasi investasi ini tidak serta-merta seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian dicari kemana spillover ke domestiknya. Bagaimana kemudian 5,12% ini bisa diterjemahkan ke berbagai kondisi yang ada di lapangan ya. Kita harapkan memang angka ini memang real terjadi dari sejumlah sektor maupun industri, sehingga akhirnya kita juga semakin optimistis untuk menatap semester 2 2025. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk tarif impor sebesar 19%. Ya, meski demikian, pemerintah tengah melakukan negosiasi agar dapat menurunkan tarif untuk komoditas yang tidak diproduksi di Amerika Serikat. Meski pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk bea keluar sebesar 19%, angka tersebut masih bisa mengalami penurunan pada komoditas tertentu. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi agar dapat menurunkan tarif untuk komoditas yang tidak diproduksi di Amerika. Menurut Mendak, negosiasi akan terus berjalan hingga terjadi kesepakatan kedua negara. Tarif impor sebesar 19% masih dimungkinkan untuk berubah sebelum 1 September 2025. Sekarang prosesnya masih berjalan ya, memang yang resiprokal kan kita dapat 19%, itu berlaku 7 hari setelah tanggal 31 Juli kan kalau di pengumumannya. Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari sudah selesai. Untuk komoditas mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif ya, seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus neraca perdagangan yang terbesar dengan nilai 9,92 miliar US dollar pada periode Januari hingga Juni 2025. 3 komoditas penopang ekspor yakni mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 2,80 miliar US dollar, alas kaki sebesar 1,29 miliar US dollar, dan pakaian dan aksesoris 1,28 miliar US dollar.
Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDEX Channel. Hingga semester 1 2025, Kris telah menjangkau 57 juta pengguna. Ya, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.